البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 37 dari pelajaran fikih. Qala al-muallifu hafizahullahu taala ad-darsul rabi'. Pelajaran yang keempat, adadus sholawatil mafruḍah, bilangan sholat-sholat yang diwajibkan, yaitu rakaatnya. Untuk kalau dirinci nanti ya. As-soal, kam adadus sholawatil mafruḍah, berapa bilangan sholat yang diwajibkan? Al-jawab khamsu. Nah, ini belum soal ini. Ini sekedar apa? Darasnya. Khamsu sholawatin fil yaumi wal lailah, yaitu 5 sholat sehari dan semalam, sebagaimana yang dilewati dari pembahasan hadis tentang Isra Mi'raj. Yang terkenal hadisnya siapa ya? Isra Mi'raj itu hadisnya siapa ya? Iya, hadis Anas bin Malik, betul, dengan sanad yang sangat bagus. Karena apa? Dari Hammad bin Salamah, dari Sabit, dari Anas. Ini dikatakan silsilah zahabiyah. Karena apa? Semuanya adalah orang yang terbaik. Dan juga yang meriwayatkan dari Hammad, bahkan apa? Di sebagian riwayat adalah Affan. Affan adalah murid terbaiknya Hammad. Hammad murid terbaiknya Sabit. Sabit murid terbaik dari Anas. Anas termasuk murid terbaiknya Nabi. Jadi memang sanadnya rantai emas, silsilah zahabiyah. Hadisnya diriwayatkan Bukhari dan Muslim sebagiannya. Baik. Dan juga datang dari hadis Bukhari Muslim dari Thalhah bin Ubaidillah, tatkala orang Badui bertanya kepada Nabi tentang kewajiban di dalam Islam, maka Nabi mengatakan khamsu sholawatin fi kulli yaumin wa lailah, salat 5 waktu sehari dan semalam. Kemudian si Badui bertanya, hal alayya ghairuha, apakah saya wajib melakukan sholat yang lain? Nabi mengatakan la, tidak. Illa antatawwa, akan tetapi jika engkau melakukan amal-amal mustahabat itu bagus sekali. Ini memang suara burung betul ya, Masya Allah ya. Oh, baik. Mereka sendiri berzikir, makhluk-makhluk Allah. Kemudian as-soal, kam adadur rakaati fi kulli sholatin minas sholawatil khams. Berapakah bilangan rakaat di setiap sholat dari sholat-sholat yang 5? Al-fajr raka'atan, wal zuhr arba'u rakaat, wal asr arba'u rakaat, wal maghrib salasu rakaat, wal isya arba'u rakaat. Baik. Asalnya sebelum Nabi hijrah, sholat itu 2 rakaat kecuali yang maghrib, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Dikatakan apa? Furidatis sholat, as-sholatu, apa itu? Raka'atain. Dulunya sholat itu diwajibkan 2 rakaat. Falamma hajaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kemudian disebutkan apa? Utimmat atau kummilat bi arba, disempurnakan menjadi 4 rakaat. Kemudian dikatakan apa itu? Uqirat fis safar wa zidat fil hadar. Kalau safar ditetapkan seperti biasa, yaitu 2 rakaat. Adapun ketika hadir di kampung maka ditambahkan menjadi 4. Baik. Kenapa? Boleh tak sholat fajar 3 rakaat boleh nggak? 4, 5, biar sehat? Tak boleh. Iya, ini tauqifiyah, harus ikut dalil, tidak memakai ra'yu. As-soal. Nah sekarang ini insya Allah mudah aja semuanya ya. Nah ini tinggal dijawab jawabannya sudah ada di sini, tinggal diwarnai bagi anak-anak yang suka mewarnai.
Sekarang langsung kita masuk ke muka surat berikutnya. Muka surat 38. Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, murajaah, pengkajian ulang. As-shalah hiya ar-ruknus tsani min arkanil Islam. Salat adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Dilihat dari yang disebutkan kemarin itu hadis bunyal Islam. Hadisnya siapa kemarin? Iya, Abdullah bin Umar. Juga apa? Hadis Jibril. Hadisnya siapa? Hadis Jibril itu? Iya, Abi Hurairah boleh. Dan juga hadis-hadis siapa? Hadis siapa? Iya, Umar bin Khattab. Juga boleh dilihat dari hadis Wafdu Abdul Qais, utusan Abdul Qais. Hadisnya siapa? Siapa yang ingat? Utusan Abdul Qais, hadisnya siapa berarti? Yang Nabi mengatakan marhaban bil qaum min ghairi khazaya wala nadama. Selamat datang bagi kaum tanpa ada kehinaan, tanpa ada penyesalan. Siapa yang ingat hadisnya siapa? Iya? Siapa? Satu lagi sahabat yang kecil. Satu lagi sahabat kecil, siapa sahabat kecil? Yang dikatakan turjumanul Quran, penerjemah Quran, penafsir Quran. Siapa sahabat yang dijuluki lautan ilmu? Ahmad aja, Ahmad. Iya, Ibnu Abbas. Boleh juga itu diambil dari apa? Hadis Talhah bin Ubaidillah. Setelah menyebutkan syahadatain, kemudian menyebutkan apa? Menyebutkan yaitu khamsus sholawat. Menunjukkan memang sholat ini rukun yang kedua setelah syahadatain. Boleh juga diambil dari hadis Mu'adz bin Jabal tatkala diutuskan Nabi ke Yaman. Pertama kali adalah syahadat, yang kedua adalah sholat. Menunjukkan memang sholat ini rukun kedua. Hadis muttafaqun alaih. Yang kedua, wahia awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Dia adalah amalan yang pertama kali diperiksa bagi seorang hamba pada hari kiamat. Hadis yang telah disebutkan, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lain. Ini yang terkait dengan hak Allah, yang terkait dengan hak hamba, yang pertama kali diperiksa adalah darah. Sebagaimana di dalam hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketiga, wa qad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ab. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang ayah. Nanti lagi. Sekarang baca bagian yang diperintahkan dibaca. Mana pembahasannya? Di sini. Ini biar tahu terjemahannya apa. Ayah murawaladah, memerintahkan agar si ayah memerintahkan ayahnya bisalah, untuk mengerjakan sholat. Idza balagha sab'a sinin, jika dia sudah mencapai 7 tahun. Jika si anak ini sudah mencapai 7 tahun, walaupun dia belum balik. Tapi ini untuk apa? Untuk pendidikan agar dia terbiasa sholat. Kalau sudah 15 tahun baru disuruh sholat, mungkin sudah susah. Karena sudah biasa dididik untuk malas. Jadi sejak kecil memang dilatih untuk taat kepada Allah sesuai kemampuan tentunya. Itu untuk laki-laki, demikian pula untuk perempuan. Demikian pula menjauh dari makanan yang haram-haram, menjauh dari memakai pakaian yang ada gambar-gambarnya, sama aja lah gambar Superman kah, Atroman kah, atau gambar monet kah, tak boleh, dijauhi itu. Walaupun dia belum balik. Nah, dilatih untuk menjauh dari benda-benda yang haram. Dulu di Damats ada anak kecil perempuan, anak kampung. Ya namanya walaupun perempuan, tapi walaupun belum balik, tetap fitnah itu sudah ada. Sudah cantik dan sebagainya. Ketika dinasihati sama teman, dikatakan ihtajibi, pakailah hijab. Dia bilang, ana shaghirah. Pandai jawab kamu. Iya, kecil-kecil kalau menimbulkan fitnah, tahu-tahu diculik orang, masalah sendiri. Orang tak kisah, tak peduli kamu kecil atau besar. Para penculik-penculik itu naudzubillah. Kemudian yang keempat, yang tadi hadisnya siapa berarti ya? Yang Nabi memerintahkan ayah untuk Iya betul, Abdullah bin Amr ibn al-As. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lain. Kemudian wa ayyadribahu 'alaiha, dan memukul si anak
disebabkan karena dia tidak sholat. Idza balagha 10 sinin, jika dia sudah mencapai 10 tahun. Bagaimana kalau anak mencapai 15 tahun tak mau sholat? Boleh dipukul tak? Boleh dipukul tak? Boleh dipukul tak? Kalau anak berusia 15 tahun tapi tak mau sholat. Iya, 10 tahun aja boleh, apalagi 15. Baik. Karena ini adalah hak Allah. Orang tua tidak boleh melengahkannya, tak boleh lemah. Dengan anak 15 tahun sudah lemah, gimana anak nanti 17 tahun atau 18 tahun dan seterusnya ya. Apa? Abdullah bin Amr ibnul As. Ini rangkaian hadisnya sampai ke bawah ini ya pembahasannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat dalam keadaan mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka karena masalah sholat. Wahum abna'u asyr, walaupun mereka dalam keadaan mereka berusia 10 tahun. Walaupun anak yang disayang, tapi ini hak Allah. Ini demi kebaikan mereka daripada nanti celaka di dunia, celaka di akhirat. Di akhirat nanti Allah menanyai orang tua lagi. Kenapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kalian akan ditanya tentang apa? Kepemimpinannya. Wa rajulu ra'in fi baitih wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, atau an ahli baitih. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumahnya, dia akan ditanya tentang keluarganya. Baik, maka hendaknya Allah lebih diutamakan daripada anggota keluarga mereka. Ini masuk bagian dari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dari Ali bin Abi Thalib, adibuhum, yaitu didiklah mereka. Baik, arifuhum bi syara'iillah atau bi huquqillah. Ajari mereka tentang syariat dan hak-haknya Allah. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 39. Ad-Darsus Sadis al-As'ilah, pertanyaan-pertanyaan. Awalan ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan yang datang berikut ini. Yang pertama, ma huwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Apa amalan yang pertama kali diperiksa pada seorang hamba pada hari kiamat? Ya boleh sih, yang besar-besar kita tahu ya. Iya, tentang sholat. Yang kedua, mata ya'murul abu waladahu bis sholat. Kapankah ayah itu memerintahkan anaknya untuk sholat? Kapan? Ya. Tujuh 70 tahun? Oh, 7 tahun. Oh iya. Oh iya. Yang ketiga, mata yadribul abu waladahu ala sholat. Bila si ayah boleh memukul anaknya karena masalah sholat. Ini soal mudah-mudah untuk yang besar-besar ya. Berapa? Asyarah. Betul. Baik. Kemudian sanian yang kedua, akmilil faragha bidalilil ladzi yunasibuh. Lengkapilah tempat kosong dengan dalil yang sesuai dengannya. Ini sudah lewat semua insyaallah. Ya'murul abu waladahu bis shalah. Ayah memerintahkan anaknya untuk sholat. Wa huwa ibnu sab'i sinin. Ketika dia ini usianya 7 tahun. Lihat ini, ayah memerintahkan anaknya sholat ketika usia 7 tahun. Yang 7 tahun, anak atau ayah? Yang 7 tahun tuh. Iya, anak ayah, betul. Gimana ayah 7 tahun? Belum punya anak dia, biasanya. Wa yatribuhu 'alaiha idza balagha 10 sinin. Dan dia memukul anak itu karena masalah sholat jika anak itu mencapai usia 10 tahun. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah. Kelanjutannya apa? Muhammad. Wahum abna'u sab'i sinin. Iya, mereka berusia 7 tahun. Baik. Yang kedua, atau ternyata belum selesai dohirnya ya, karena sampai ke masalah pemukulan. Kelanjutannya apa berarti ya? Wadribuhum 'alaiha
Wahum abna'u asyrin. Wa fi riwayah asyri sinin. Yang kedua, nusalli li'annallaha amarona bidzalik. Kita sholat karena Allah memerintahkan kita melakukan itu. Qala Allah Ta'ala, dalilnya siapa yang ingat dalilnya? Ya. Ayo. Dalil banyak sekali tentang pola seperti ini dalam Quran ya. Wa aqimus shalah. Oh, banyak sekali ayat macam ini. Baik, wa aqimus shalah. Kalau yang disebutkan di situ wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sekarang yang ketiga ya. Silkhaton, hubungkan baris atau garis minal amudil alif, dari kolom alif, ila ma yunasibuh, kepada lafadz yang sesuai dengannya, fil amudil ba, pada kolom ba. Yang pertama az-zuhur. Az-zuhur ya. Lihat mana yang sesuai, ada zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Yang kolom yang kedua rakaatan, salasu rakaat, arba'u rakaat, dan seterusnya. Berarti zuhur. Yang sesuai berapa? Rakaatan wahidah atau rakaatan? Iya betul. Arba'u rakaat. Kalau asar gimana asar? Ayo, arba'u rakaat. Maghrib ini Naufal belum ada ya, yang kecil-kecil belum datang lagi yang kecil. Ayo, salasu rakaat. Sisanya yang isya berapa yang isya? Iya, arba'u rakaat. Yang fajar? Iya. Tak ada istilahnya di sini. Rakaatan, 2 rakaat. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Yang berikutnya masuk ke sifat sholat insyaallah. Baik.